Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Muzairatul Milah dari Prodi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta Angkatan 2022. Di sini saya akan menceritakan sejarah salah satu tokoh keperawatan dunia, Florence Nightingale. Florence Nightingale merupakan salah satu tokoh keperawatan dunia. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau The Lady with the Lamp atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Florence lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan. Nama depannya Florence merujuk kepada kota kelahirannya, Firenze dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris. Semasa kecilnya ia tinggal di Lea Hurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, William Nightingale, yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris. Sementara ibunya adalah keturunan ningrat dan keluarga Nightingale adalah keluarga terpandang. Florence Nightingale memiliki seorang saudara perempuan bernama Bertnow. Pada masa remaja mulai terlihat perilaku mereka yang kontras dan Bertnow hidup sesuai dengan martabatnya sebagai seorang putri tuan tanah. Pada masa itu, wanita ningrat, kaya, dan berpendidikan aktivitasnya cenderung bersenang-senang saja dan malas. Sementara Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan. Pada tahun 1846, ia mengunjungi Kaiserswerth, Jerman, dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionir yang dipelopori oleh pendeta Theodor Fliedner dan istrinya dan dikelola oleh biarawati Lutheran. Di sana, Florence Nightingale terpesona akan komitmen dan kepedulian yang dipraktikkan oleh para biarawati kepada pasien. Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial keperawatan serta pulang ke Inggris dengan membawa angan-angan tersebut. Pada usia dewasa, Florence yang lebih cantik dari kakaknya dan sebagai seorang putri tuan tanah yang kaya mendapat banyak lamaran untuk menikah. Namun semua itu ia tolak karena Florence merasa terpanggil untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Dan pada tahun 1851, kala menginjak usia 31 tahun, ia dilamar oleh Richard Monckton Milnes, seorang penyair dan seorang ningrat, Baron of Houghton. Lamaran ini pun ia tolak karena pada tahun itu ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdikan dirinya pada dunia keperawatan. Keinginan ini ditentang keras oleh ibu dan kakaknya. Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah pekerjaan hina dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang jorok. Banyak orang memanggil dokter untuk datang ke rumah dan dirawat di rumah. Pada masa itu, perawat dianggap hina karena yang pertama adalah perawat disamakan dengan wanita tunasusila atau buntut, keluarga tentara yang miskin
yang mengikuti kemana tentara pergi. Yang kedua, profesi perawat banyak berhadapan langsung dengan tubuh dan keadaan terbuka, sehingga dianggap profesi ini bukan profesi sopan wanita baik-baik, dan banyak pasien memperlakukan wanita tidak berpendidikan yang berada di rumah sakit dengan tidak senonoh. Yang ketiga, perawat di Inggris pada masa itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan karena alasan-alasan tersebut. Dan yang terakhir, perawat pada masa itu lebih sering berfungsi sebagai tukang masak. Argumentasi Florence bahwa di Jerman perawatan bisa dilakukan dengan baik tanpa merendahkan profesi perawat patah, karena saat itu di Jerman perawat juga biarawati Katolik yang sudah disumpah untuk tidak menikah, dan hal ini juga secara langsung melindungi mereka dari perlakuan yang tidak hormat dari pasiennya. Walaupun ayahnya setuju bila Florence membaktikan diri untuk kemanusiaan, tetapi ia tidak setuju bila Florence menjadi perawat di rumah sakit. Ia tidak dapat membayangkan anaknya bekerja di tempat yang menjijikan. Ia menganjurkan agar Florence pergi berjalan-jalan ke luar negeri untuk menenangkan pikiran. Tetapi Florence berkeras dan tetap pergi ke Kaiserwerth, Jerman untuk mendapatkan pelatihan bersama biarawati di sana. Selama 4 bulan ia belajar di Kaiserwerth, Jerman, di bawah tekanan dari keluarganya yang takut akan implikasi sosial yang timbul dari seorang gadis yang menjadi perawat, dan latar belakang rumah sakit yang Katolik, sementara keluarga Florence adalah Kristen Protestan. Selain di Jerman, Florence Nightingale juga pernah bekerja di rumah sakit untuk orang miskin di Prancis. Pada tanggal 12 Agustus 1853, Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute for the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London, posisi yang ia tekuni hingga bulan Oktober 1854. Ayahnya memberinya 425 juta pada masa sekarang per tahun pada masa itu, sehingga Florence dapat hidup dengan nyaman dan meniti karirnya. Di sini ia berargumentasi sengit dengan komite rumah sakit karena mereka menolak pasien yang beragama Katolik. Florence mengancam akan mengundurkan diri kecuali bila komite ini mengubah peraturan tersebut dan memberinya izin tertulis bahwa rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama Katolik, tapi juga Yahudi dan agama lainnya, serta memperbolehkan mereka menerima kunjungan dari pendeta-pendeta mereka, termasuk rabi dan ulama untuk orang Islam. Komite rumah sakit pun mengubah peraturan tersebut sesuai permintaan dari Florence. Pada tahun 1854 berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Prancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran, tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka. Keadaan memuncak ketika seorang wartawan bernama William Russell pergi ke Crimea. Dalam tulisannya untuk harian Time, ia menuliskan bagaimana prajurit-prajurit yang luka berkelimpangan di tanah tanpa diberi perawatan sama sekali dan bertanya, apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mampu dan mau mengabdikan dirinya dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini? Hati rakyat Inggris pun tergugah oleh tulisan tersebut. Florence merasa masanya telah tiba. Ia pun menulis surat kepada Menteri Penerangan saat itu, Sidney Herbert, untuk menjadi sukarelawan. Dan pada pertemuannya dengan Sidney Herbert, terungkap bahwa Florence adalah satu-satunya wanita yang mendaftarkan diri. Di Crimea, prajurit-prajurit banyak yang mati bukan karena peluru dan bom, tetapi karena tidak adanya perawatan, dan perawat pria jumlahnya tidak memadai. Ia meminta Florence untuk memimpin gadis-gadis sukarelawan, dan Florence pun menyanggupinya.
hingga pada tanggal 21 Oktober 1854 bersama 38 gadis sukarelawan yang dilatih oleh Nightingale dan termasuk bibinya May Smith berangkat ke Turki menumpang sebuah kapal. Dan pada November 1854 mereka mendarat di sebuah rumah sakit pinggir pantai di Scutari. Saat tiba di sana, kenyataan yang mereka hadapi lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Beberapa gadis sukarelawan terguncang jiwanya dan tidak dapat langsung bekerja karena cemas melihat keadaan di sana. Florence melakukan perubahan-perubahan penting. Ia mengatur tempat-tempat tidur para penderita di rumah sakit dan menyusun tempat para penderita yang bergelimpangan di luar rumah sakit. Ia mengusahakan agar penderita yang berada di luar paling tidak bernaung di bawah pohon dan menugaskan pendirian tenda. Dan pada waktu sebulan rumah sakit sudah berubah sama sekali. Walaupun baunya belum hilang seluruhnya, namun jerit dan rintihan prajurit yang luka sudah jauh berkurang. Para perawat sukarelawan bekerja tanpa kenal lelah hilir mudik di bawah pengawasan Florence Nightingale. Ia juga menangani perawat-perawat lain dengan tangan besi, bahkan mengunci mereka dari luar pada malam hari. Ini dilakukan untuk membuktikan pada orang tua mereka di tingkat ekonomi menengah bahwa dengan disiplin yang keras dan di bawah kepemimpinan kuat seorang wanita, anak-anak mereka bisa dilindungi dari kemungkinan serangan seksual. Pada malam hari, saat perawat lain beristirahat dan memulihkan diri, Florence menuliskan pengalamannya dan cita-citanya tentang dunia keperawatan dan obat-obatan yang ia ketahui. Di sana, Florence banyak mengampanyekan kebersihan lingkungan sebagai hal yang utama, dan kampanye ini pun berhasil dinilai dari turunnya angka kematian prajurit pada saat damai, dan menunjukkan betapa pentingnya desain sistem pembuangan limbah dan ventilasi udara sebuah rumah sakit. Saat itu setiap terjadi pertempuran pada malam harinya, Florence berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup, dan mulailah ia terkenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. Banyak nyawa tertolong yang seharusnya sudah meninggal, dan selama perang Crimea, Florence Nightingale mendapatkan nama bidadari berlampu. Pada tahun 1857, Henry Longfellow, seorang penyair AS, menulis puisi tentang Florence Nightingale berjudul Santa Filomena. Florence Nightingale kembali ke Inggris sebagai pahlawan pada tanggal 7 Agustus 1857. Semua orang tahu siapa Florence dan apa yang ia lakukan ketika ia berada di medan pertempuran Crimea, dan menurut BBC, ia merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal setelah Ratu Victoria. Florence juga memainkan peran utama dalam pendirian Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tenaga Inggris dengan Sidney Herbert menjadi ketua. Ketika ia masih di Turki pada tanggal 29 November 1855, publik bertemu untuk memberikan pengakuan pada Florence untuk hasil kerjanya pada perang yang membuat didirikannya dana Nightingale untuk pelatihan perawat. Singkat cerita, Florence mendapatkan dana dan dia menggunakan uang itu untuk membangun sebuah sekolah perawat khusus untuk wanita yang pertama. Saat itu bahkan perawat-perawat pria pun jarang ada yang berpendidikan. Florence berargumen bahwa dengan adanya sekolah perawat, maka profesi perawat akan menjadi lebih dihargai. Sekolah tersebut pun didirikan di lingkungan rumah sakit St. Thomas Hospital, London, dan pada saat dibuka pada tanggal 9 Juli 1860, berpuluh-puluh gadis dari kalangan baik-baik mendaftarkan diri. Perjuangan Florence di semenanjung Crimea telah menghilangkan gambaran lama tentang perempuan perawat, dan dengan didirikannya sekolah perawat tersebut telah diletakkan dasar baru tentang perawat terdidik, dan dimulailah masa baru dalam dunia perawatan orang sakit.
Dan kini sekolah tersebut dinamakan Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale dan merupakan bagian dari Akademi King College London. Dan pada tahun 1860, Florence menulis buku catatan tentang keperawatan. Buku setebal 136 halaman ini menjadi buku acuan pada kurikulum di sekolah Florence dan sekolah keperawatan lainnya. Pada tahun 1869, Nightingale dan Elizabeth Blackwell mendirikan Universitas Medis Wanita, dan pada tahun 1883 Florence dianugerahkan medali Palang Merah Kerajaan atau The Royal Red Cross oleh Ratu Victoria. Florence Nightingale meninggal dunia di usia 90 tahun pada 13 Agustus 1910. Ia dimakamkan di Gereja St. Margaret yang terletak di East Wellow, Hampshire, Inggris. Florence Nightingale sangat berjasa dalam dunia keperawatan dan jasanya tidak akan terlupakan.